Hai hai, berjumpa lagi sama aku setelah sekian lama. Kita nggak berjumpa lagi, jadi di sini aku bakal bikin sesi khusus. Ini adalah curhat-curhat, tapi curhatnya tuh beda. Jadi kita bakalan nyeritain cerita-cerita seram alias horor yang terjadi, yang kita alami sendiri ya, atau kisah nyata lah. Jadi aku nanti bakal nyeritain ceritaku sendiri, ceritanya teman-temanku seputar pengalaman mereka yang berbau-berbau mistis. Jadi gimana sih, nanti kita ada di sesi. Oke, jadi kisah pertama ini adalah kisah yang terjadi pada diriku sendiri, dimana ini terjadi pada sekitar bulan 11. Untuk tanggal persisnya sendiri aku lupa, pokoknya ini sekitar bulan 11, dimana sebelum kejadian itu aku sendiri mendapatkan pekerjaan baru di Sidoarjo, dan karena pemberitahuannya tuh sangat mendadak, jadi aku belum sempat nyari kos-kosan gitu. Nah, selesai itu, hari kerja pertama aku udah harus nyari kos-kosan tuh. Waktu itu aku dibantu oleh kakakku juga, muter-muter di daerah situ karena aku nggak bawa motor, jadi otomatis aku harus nyari kos yang berdekatan dengan kantor gitu. Dan karena di situ tuh perumahan, jadi kos-kosannya itu sedikit susah. Kalau nggak susah ya udah full gitu. Dan aku muter-muter berkali-kali nanya-nanya, di sini full, di sini full. Kemudian malam-malam sekitar jam 7 aku melewati sebuah bangunan yang ada tulisan terima putrinya gitu, dan aku menghubungi pemiliknya menginfokan untuk datang besok paginya aja gitu. Nah, sedangkan aku tuh butuh banget malam itu. Akhirnya ya karena adanya cuma di situ, ya oke lah gitu, aku memutuskan besok pagi aja. Dan malam itu dan keesokan harinya, ini sore, aku bertemu dengan ibu kosnya. Kesan pertamaku waktu masuk ke dalam kos tersebut itu, ini kos tuh banyak ya, jadi maksudnya kamarnya tuh banyak, berjejeran ini kamar ya kamar, dan itu panas banget. Aku tahu di daerah Sidoarjo sendiri memang terkenal panas, tapi ini tuh panasnya kayak nggak normal gitu. Ya mungkin karena dari struktur bangunannya gimana aku juga kurang tahu ya, tapi ini panas banget gitu. Dan disediain kipas angin satu, tapi itu nggak kerasa. Dan memang samping ini waktu itu masih tanah kosong, sampingnya tanah kosong gitu. Dan di depan ini sawah kayak gitu. Nah, besoknya aku ketemu bu kos tuh. Sebenarnya aku nggak ada pilihan lain selain okein kos di situ gitu. Dan ternyata yang ada orangnya itu ada berapa kamar ya? Bentar. Ada 8 kamar, sama di depan itu ada kayak etalase buat kalau ada orang mau sewa buat jualan kayak gitu. Ada 8 kamar dan yang terisi itu cuman 2 waktu itu. Jadi kan aku bisa milih nih, milih yang mana kan bisa kan. Tetapi waktu aku dateng, bu kosnya tuh langsung nyaranin, mending di kamar ini aja. Kamar itu tuh kan ini modelnya lorong. Aku disaranin di kamar nomor 3. Jadi kan masuk sih nomor 3 di sebelah kiri di situ. Nah, sedangkan kamar yang depan ini tuh masih kosong. Nah, waktu aku minta, bu aku di sini aja kan ini masih kosong. Nah, ibunya ini bilang kalau ini tuh aku pakai sendiri gitu. Jadi di sini ada peralatan-peralatanku gitu kan. Terus ya udah aku mikirnya oh ya udah. Terus aku minta, bu gimana kalau aku di depan yang sini aja? Enakan di sini aja mbak gitu, jangan yang di sini tuh nggak enak gitu. Terus kan aku nggak apa-apa bu, aku mau lihat aja gitu. Dibukain lah sama orangnya. Ya memang agak berantakan sih kamarnya itu, kayak buat penyimpanan gitu. Terus
Kalau yang di samping ini tuh, samping kamarku tuh nomor 2 dari depan. Ya maksudku tuh biar nggak terlalu masuk ke lorong. Beliaunya sih alasannya kuncinya nggak dibawa gitu ya, karena aku kan udah keadaan capek, udah sore pengen istirahat pulang kerja gitu ya. Akhirnya ya udahlah di sini aja. Harganya waktu itu 1 bulannya 600.000, udah ada free air ya, cuman listriknya kita token beli sendiri karena memang rata-rata sih kosan di sana tuh kayak gitu ya, rata-rata. Tapi ya masih ada yang udah komplitan sama listrik gitu. Ya udah akhirnya aku bayar 600 di situ. Dan untuk malam-malam selanjutnya sih ya panas banget, jadi aku memutuskan untuk beli. Malam itu juga aku memutuskan untuk beli kipas lagi, jadi ada 2 kipas dalam kamar dan itu masih kerasa panas banget. Jadi aku setiap tengah malam selalu bangun untuk mandi karena aku nggak tahan ya, aku belum terbiasa dengan hal seperti itu karena aku sendiri kan kuliahnya di Malang. Jadi di Malang kan nggak perlu AC, nggak perlu kipas, udah kerasa dingin karena kosku sendiri kan waktu itu ada di perbatasan Batu sama Kota Malang, jadi masih hawa-hawa dingin tuh masih ada kayak gitu kan. Nah ini udah mulai mencurigakan, ibu kos nih kenapa sih kamarnya nggak boleh dibuka kayak gitu kan. Karena di kos itu cuma ada 2 penghuni, otomatis 3 sama aku, ya aku mau nggak mau harus mengakrabkan diri dengan mereka karena ya di kos cuma ada orang itu gitu. Dan kita kan orang kerja ya, otomatis kan kita nggak selalu stay di kos, jadi kadang ada yang pulang jam segini, cuman kan kita kan nggak ada firman. Aku udah akrab dengan kedua rekan kosku ini, jadi ada 2 teman kosku ini, dan yang satu ini udah ibu-ibu, itu kamarnya di kamar paling depan gitu, dan satu lagi tuh di dekat kamarku. Jadi kan aku seneng nih ada temen gitu, tapi dia nih jarang pulang gitu loh, karena ya kita udah mulai akrab gitu ya, namanya anak kos gimana sih gitu kan, udah mulai akrab. Dan aku sendiri sih kerja di itu ya apa, perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, dimana aku sendiri sering melakukan perjalanan dinas keluar kota. Itu kadang aku pulang ada sampai jam 1, jam 2, jam 3 pagi, tapi sih ya nggak ada feel apa-apa karena aku bukan termasuk orang yang peka ya, jadi ya udah biasa aja gitu. Dan keanehan yang berikutnya adalah ketika aku bayar kos, ya aku maksud tuh kenapa sih kosnya kalau sepi gitu. Aku nyaranin ke bu kos, ya bukan aku aja, ternyata teman-teman yang lain, 2 temanku ini juga pernah nyaranin gimana kalau kosnya itu dipromosiin aja gitu, karena sekarang kan lagi musimnya media kan ya, jadi orang-orang kan suka searching tuh, dilihat di aplikasi apa yang ada menyediakan informasi tentang kos di Facebook atau apa gitu kan bisa. Nah, aku pernah nyaranin bu kos ini untuk gimana sih bu kalau semisal ibu nggak bisa kita bantuin gitu, tapi bu kos tuh beralasan kalau takut gitu, takutnya nanti yang masuk ke kos ini anak nakal atau gimana. Ya udahlah, apa sedikasih rezekinya aja sama Allah, beliau sih bilangnya begitu. Ya kita ya udah gimana ya gitu, maksudnya kita niatnya sih bantuin perihal nanti nakal atau enggaknya kan ya terserah bu kosnya, seperti itu kan. Bu kos nggak mau ya udah oke, nggak apa-apa gitu. Dan keanehannya setelah itu, jadi temanku yang satu ini anggap aja Bu N Bu N kamar paling depan ini itu beliau punya peliharaan kucing gitu. Jadi beliau ini suka banget sama kucing. Bu N ini punya peliharaan kucing, dan kucingnya itu setiap malam selalu lari ke lorong itu nggak jauh dari kamarku. Jadi aku nggak tahu di situ tuh, di kos itu tuh ada lemari, kayak lemari tua yang disimpan di lorong itu. Nah waktu kita nanya sama bu kos, alasannya itu adalah
lemari milik temennya yang dititipin di situ gitu. Dan itu lemari tua, sampingnya itu ada sanyo, itu ada sanyo di sampingnya lemari itu, jadi sanyonya ketutupan sama lemari. Dah kucing ini setiap malam itu selalu lari ke situ, ke sanyo itu, deket sanyo itu tuh sambil kayak ngeliatin kayak gini nih, terus kayak gitu. Jadinya kan kayak kita tuh ngeri gitu loh, kata-katanya kan kucing kan peka kayak gitu, jadi kita tuh ngeri. Itu setiap malam selalu kayak gitu. Cuman kita awalnya sih ya udahlah positif aja gitu, tapi ternyata kok berterusan gitu sampai setiap malam tuh Bu N ini tuh sering kucingnya tuh kadang dikunci di dalam kamar aja sama dia, karena Bu N sendiri ini adalah penakut dan aku juga penakut gitu. Cuman waktu itu kan bertiga gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, Bu N ini pernah cerita ke aku, dia tuh pernah mendengar malam hari itu, pernah dengar ada orang masuk gitu, masuk ke dalam pos, kayak buka gerbang gitu. Tapi kantornya Bu N ini kan nggak jauh, deket banget, cuman jarak satu rumah dari pos gitu. Dan beliau nanya sama orang yang tidur di kantornya beliau, yang kalau setiap malam orang-orang kayak gitu kan biasanya nongkrong gitu atau gimana, itu katanya malam itu tuh nggak ada orang yang masuk kos gitu. Dan Bu N juga nanya ke aku kalau aku tuh di kos terus gitu loh, tapi beliau tuh kayak denger itu ya, tapi ya kita udahlah positif aja kayak gitu kan. Cuman sih setelah itu nggak lama, aku nggak ingat bulan berapa, pokoknya nggak lama setelah itu, si temanku yang satu lagi yang kamarnya depan kamarku itu dia memutuskan untuk pindah karena dia resign dari pekerjaannya gitu. Jadi dia memutuskan pindah, aku nggak tahu dia pindah kos atau pulang ke rumahnya gitu. Jadi dia memutuskan untuk pindah. Alhasil tinggal 2 orang aja, dan 2 orang ini adalah penakut banget. Jadi aku sama Bu N ini bener-bener penakut gitu. Nah, finalnya di sini itu, waktu itu aku lagi sholat maghrib. Jadi aku tuh selalu aku ngajiin, aku sholatin kayak gitu, karena kalau aku berada di tempat baru tuh biasanya emang kayak gitu ya, maksudnya tuh ya biar kita dijauhkan dari hal-hal yang negatif yang berusaha untuk mendekati kita gitu aja. Aku sholat maghrib dan tiba-tiba ada cas laptopku itu kan gede banget, cas lama ya, jadi gede banget. Casku itu tiba-tiba kelempar. Cas laptopku yang gede banget tuh tiba-tiba kelempar. Secara logika pun itu kena angin, kalau bukan angin yang puting beliung ini susah keangkat karena gede banget. Dia tuh berapa aja kayak gini ya, semisal angkatnya tuh gini, tek gini. Itu kena sama botol pengharum ruanganku tuh sampai bunyi ting itu di saat aku sholat. Jadi otomatis aku enggak khusyuk sholatnya, jadi kayak aku sambil ngelirik gini. Jadi ya itu udah nggak sah sih menurutku. Jadi aku sholatnya tuh kayak balapan. Tapi aku berusaha untuk nggak cerita ke temenku ini pada malam hari itu, karena pasti kita bakalan ketakutan gitu. Jadi aku diem, tapi kok ganjel ya, kayak pengen cerita gitu loh. Terus akhirnya aku memutuskan untuk cerita. Waktu itu kita lagi ngobrol di teras kosan gitu. Terus aku ya udah aku cerita kayak, Bu, aku manggilnya kan Bu, tadi itu aku menemukan kejadian yang ganjil, ceritain ke beliaunya gitu. Terus aku bikin itu juga, aku bikin story juga di Instagram gitu. Jadi aku ceritain kayak gini, itu aku curhat aja gitu loh, tiba-tiba langsung kelempar. Dan di sini Ibu N ini juga merasa ketakutan gitu, karena selama ini dia juga sebenarnya ngerasain ada hal-hal yang ganjil gitu, cuman beliaunya nih diem gitu loh.
Akhirnya kita berdua histeris dong, kita takut karena kita berdua basicnya memang penakut berat gitu. Aku nggak berani ke kamar, ini ibunya juga nggak berani ke kamar, terus gimana dong gitu. Alhasil aku tuh pernah punya ponakan yang dia tuh termasuk orang yang kaya. Dia tuh termasuk orang yang peka. Kemudian aku nanyakin sama saudara aku, ponakanku Rika, dia dulu dia termasuk orang yang peka, tapi dia ngomong ke aku kalau dia itu udah nggak bisa ngerasain yang kayak gitu lagi gitu akhirnya. Tapi dia punya kenalan kakaknya temennya dia itu bisa kayak melihat gitu loh, melihat hal-hal yang kayak gitu, punya eh, kelebihan lain untuk melihat hal-hal kayak gitu. Dan disampaikannya tuh kayak gini gitu dalam bahasa Jawa, cuman aku bakalan translatein ke kalian. Jadi kan aku ngirim foto tuh, lorong aku foto, terus dia bilang, ini loh di sini ada apanya kak, soalnya tanteku itu waktu sholat maghrib itu tiba-tiba chargernya itu bisa kelempar sendiri ke kaleng susu, bukan kaleng susu ya, tapi sebenarnya kaleng itu loh, pengharum ruangan gitu. Terus tiba-tiba dibales tuh, ada nggak mau ngomong, ada mbak di belakang lemari katanya, yang gelap itu ada cowok sama cewek, yang cowok di kiri, yang cewek di lemari. Yang cewek biasanya main ke kamar yang jendelanya buka. Jadi kamar itu yang jendelanya buka itu adalah kamarnya Bu N gitu. Jadi suka main di situ katanya. Terus ditanya lagi nih sama ponakanku, terus yang godain tantenya mau itu siapa kak? Kok tiba-tiba kayak gitu? Katanya yang cewek tuh jahil gitu. Terus ditanya, dia emang suka usilin orang ya kak, kayak gitu kan. Nah waktu denger kayak gitu tuh kita langsung kayak kaget. Ya ibaratnya aku sih yakin di semua tempat tuh pasti ada, cuma kalau udah yang jahil-jahilin orang gitu kan kita ngeri ya. Terus habis itu dikirimin lah, kayak digambar lokasinya di sini kan ngeri. Jadi ini potongannya tuh kayak gini, ini sebagian udah hilang ya, jadi ini lokasinya tuh kayak gini. Nah kayak gitu kan kita jadi makin tambah ngeri banget gitu loh, harus sampai digambar kayak gitu, kita langsung merinding tuh, teriak. Alhasil kan kita bingung, kita nih mau tidur kemana. Akhirnya malam itu sebenarnya kita memutuskan pengen tidur di hotel aja gitu. Aku sama Bu Nur memutuskan untuk pengen tidur di hotel aja. Cuman waktu itu orang ini adalah atasannya Bu N itu, yang kerja di kantor, yang kantornya kan deket banget, itu datang, kita ceritain lah gitu. Dan akhirnya beliau tuh nawarin tidur aja di kantor gitu. Terus kita kan awalnya nggak enak, terus Bu N ya udah ayo tidur di kantor aja kayak gitu. Ya udah akhirnya kita memutuskan untuk tidur di kantor tuh malam itu gitu, di kantornya Bu N, bawa bantal dan lain-lain sebagainya karena kita udah ketakutan banget. Tapi kan kita mikir next malamnya harus gimana nih, otomatis kita harus segera cari kos. Jadi 3 hari itu kita selama 3 malam itu 2 malam kita nginep di kantornya Bu N dan 1 malam kita tidur di hotel. Jadi sambil kita cari-cari kos baru gitu, kita ini tidurnya tuh kayak kurang tidur, banyak pikiran, terlalu takut kayak itu. Dan waktu malam itu juga aku telepon sama bapakku, jadi beliau itu termasuk orang yang sangat peka gitu. Jadi waktu aku telepon dan aku bicarakan situasinya, beliau berbicara bahwa di situ tuh dulu pernah ada orang yang gini, katanya sih lokasinya bukan di situ tapi di belakang
rumah itu gitu kan, itu kan tanah kosong gitu, tapi suka main-main di situ emang gitu. Jadi basicnya mereka tuh nggak tinggalnya bukan di situ, tapi suka main-mainnya tuh di situ itu. Dan memang si cewek ini tuh jahil banget gitu, jahil sama orang dan nggak suka sama orang yang kayak tekun beribadah gitu. Jadi dia tuh sebenarnya suka jahilin orang-orang yang suka beribadah, tapi karena memang basicnya aku tuh penakut, ya udah aku takut gitu. Dan sebenarnya bapakku bilang sih itu bisa diusir gitu, karena memang itu bukan rumah mereka, tapi itu ada cara-caranya gitu. Semisal kamu mau, beliau nawarin itu nanti bisa lah aku kayak suruh pergi, nanti kamu masih di situ gitu. Ya aku udah nggak mau, walaupun itu udah bersih dari hal kayak gitu, tetap nggak mau, karena aku udah tahu ceritanya kayak gitu loh. Aku udah tahu cerita di situ tuh kayak gimana gitu, jadi aku udah nggak mau. Alhasil aku tetap memutuskan untuk pindah kos gitu. Dan ya udah gitu, setelah 3 malam kita terkelantung-kelantung, akhirnya aku sama Bu Eni dapetin kos baru, tapi beda, masih satu kompleks itu tapi lebih jauh dari kantor kita gitu. Aku waktu itu dapet kos yang udah kompletan sama listrik, dan waktu aku nanyain ke orang tua aku, ternyata di situ katanya bagus gitu, maksudnya auranya tuh bagus, karena kos ini sendiri tuh nggak pernah kosong ya, alias sepi gitu. Kok sepi, alias rame, selalu ada orangnya gitu. Jadi waktu aku nempatin kos itu baru 1 minggu kosong gitu, jadi aku langsung tempatin di situ. Kebetulan dapet yang ada AC-nya, jadi nggak perlu ngerasain panas lagi gitu setelah penderitaan yang kayak gitu ya. Jadi terus kos itu akhirnya kosong gitu, jadi kalau aku ke kantor tuh aku ngelewatin depan situ kan, itu alhasil kosong gitu. Dan katanya Bu En sih sekarang itu udah rame gitu, katanya udah ada orang tapi kayak buat campur gitu loh, kos rumah tangga dan lain-lain gitu. Ya udah, itu adalah seputar ceritaku. Nanti aku nextnya bakalan ceritain lagi ke kalian gitu. Sebenarnya aku adalah tipe orangnya penakut, tapi aku memberanikan diri untuk bikin konten kayak gini karena sebenarnya seru sih kalau cuman baca-baca doang gitu. Tapi kalau kita ngalamin sendiri ya, nauzubillah min dzalik, aku udah nggak mau ngalamin hal kayak gitu lagi gitu. Karena kalau kita berada di tempat baru, mending kita banyak-banyak berdoa, yang agamanya Islam ya disolatin, di ngajinin, kayak gitu aja masih digoda loh kita gitu, imannya lebih dipertebal gitu. Jangan kayak aku yang super penakut kayak gitu. Oke, jadi itu ceritaku. Aku bakalan ceritain lagi di sesi mistis-mistisan berikutnya. Itu ada kisah nyata dari cerita orang lain. Oke, dadah.